Sahabat, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita membaca Alkitab, menggali pesan-pesan yang terdapat dalam Alkitab, dan tentu saja melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita mau mengulik bacaan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-21, diberi judul Hari Pentakosta, bersama dengan narasumber yang telah hadir di studio, Bapak Pendeta Asigor P. Sitanggang, THD. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta Asigor. Salam jumpa Ibu Pendeta. Apa kabar Pak? Baik, Ibu kabarnya bagaimana? Baik Pak, baik. Puji Tuhan. Sahabat, saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiadi Manurung, mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Pendeta, kita akan mulai saja ngulik Alkitab pada episode kali ini dalam doa. Silakan Bapak Pendeta dapat memimpin dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Ya Allah yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh kembali melakukan ngulik Alkitab, secara khusus pada perikop Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-21. Kiranya Engkau menyertai setiap kami, menyertai program ini, juga menyertai para pendengar, penonton, dan kiranya mereka juga boleh diberkati seperti kami juga diberkati. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, saya akan baca untuk kita semua. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Namun yang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi tentang itulah apa yang difirmankan dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda ajaib di bawah, di bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Baik, Bapak Pendeta, perikop ini berkisah tentang hari Pentakosta, bertepatan dengan episode kali ini juga judulnya adalah Pentakosta, yang secara umum kita ketahui hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Namun sesungguhnya seperti apa itu hari Pentakosta dan apa kaitannya dengan sejarah keselamatan?
Baik, terima kasih Bu Pendeta Santi, Ibu Bapak yang terkasih. Perikop yang kita baca, yang sudah dibacakan oleh Ibu Pendeta Santi, memang berkisah mengenai Roh Kudus yang dicurahkan, yang seringkali kita sebut hari Pentakosta, hari ke-50 begitu ya, dihitung dari hari Paskah begitu. Dan hari ini bagi gereja, hari Pentakosta, maksud saya bagi gereja adalah bagian dari sejarah keselamatan. Nah, sejarah keselamatan dalam bahasa Inggris disebut salvation history, atau bahasa Jermannya disebut Heilsgeschichte. Nah, Heilsgeschichte ini bicara tentang keselamatan yang sebetulnya awalnya dikaitkan dengan sejarah dunia. Konsep salvation history atau Heilsgeschichte awalnya adalah konsep sejarah tentang dunia ini, di mana kalau kita melihat sejarah dunia ini selalu ada muncul orang jahat, tetapi kemudian orang jahat atau lebih tepatnya pemimpin jahat ini tidak memimpin selamanya, tidak memimpin secara permanen. Mereka hanya memimpin pada periode waktu tertentu, setelah itu kemudian jatuh. Maka banyak yang berkata ini sebetulnya bagian dari karya Allah dalam sejarah dunia begitu. Dan kemudian disebutlah sebagai salvation history atau Heilsgeschichte. Tapi kemudian diambil alih masuk ke dalam konteks teologi Kristen dengan memahami bahwa salvation history atau Heilsgeschichte ini adalah keterlibatan Allah dalam sejarah, bukan hanya sejarah dunia tadi dengan negara-negara besar yang naik dan jatuh, naik lagi yang lain, jatuh lagi, tapi justru lebih menyeluruh kepada atau berbicara mengenai keselamatan ilahi atas segenap dunia ini. Dan karenanya dalam perspektif teologis Kristen, puncak dari Heilsgeschichte atau sejarah keselamatan ini adalah Kristus, mulai dari kelahirannya, penderitaan, kematian, kebangkitan, kemudian kenaikan Yesus Kristus, dan setelahnya pencurahan Roh Kudus. Karenanya semua hal yang tadi saya sebutkan tadi, kalau diringkaskan dalam kalender gerejawi kita kan berarti kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus, dan kemudian pencurahan Roh Kudus. Ini tidak dianggap ini tidak dianggap sebagai 5 event yang terpisah, tapi ini 5 event yang sebetulnya dalam satu kesatuan dalam pemahaman sejarah keselamatan tadi. Dan ini 5 bagian ini adalah bagian dari puncaknya, yaitu Incarnatio Dei, inkarnasi Kristus tadi. Karena kita tidak bisa melihat kelahiran tanpa kematian, kematian tanpa kebangkitan, kebangkitan tanpa kenaikannya ke surga, dan kenaikannya tanpa pencurahan Roh Kudus, sehingga ini dipahami sebagai satu kesatuan begitu. Nah, sejarah keselamatan itu sendiri karenanya dipahami dimulai dari sejak manusia jatuh dalam dosa, dan akhirnya tentunya kerajaan surga, yaitu langit baru, bumi baru. Namun tentunya ini ketika kita bicara dalam pengertian sejarah manusia atau perjalanan kemanusiaan itu. Tapi kalau bicara dalam konsep misi Allah, kita bisa memahaminya bahwa ini bagian dari sebetulnya rencana kekal Allah bahkan sebelum dunia diciptakan, apalagi sebelum tentunya manusia diciptakan, manusia jatuh dalam dosa. Tapi dalam kerangka berpikir sejarah kemanusiaan, dimulai sejak manusia jatuh dalam dosa, dan nanti akhirnya adalah langit baru, bumi baru tersebut. Nah, karenanya hari Pentakosta ini, karena tadi saya sebutkan 5 bagian tadi, kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus, dan kemudian pencurahan roh, maka ini menjadi semacam pintu peralihan dari babak lama menuju babak baru, terkait dalam hal relasi umat dengan Roh Kudus, sehingga kita bisa katakan ini jadi semacam benchmark. Sebelumnya relasi umat dengan Roh Kudus itu punya desain atau model tersendiri. Setelahnya relasi umat dengan Roh Allah juga punya desain sendiri, dan ini menjadi semacam pintu peralihannya atau benchmarking untuk dia beralih begitu. Di babak yang lama Roh Allah, dan karenanya karunia yang menyertainya, Roh Kudus, dan karenanya karunia Roh Kudus yang menyertainya hanya milik kelompok tertentu, kelompok manusia tertentu, kelompok manusia tertentu. Nah, karenanya membahas Kisah Rasul pasal 2 menjadi wajib untuk melihat bagaimana sih PL ini
memberikan gambaran teologis terkait relasi umat Allah, dalam hal ini tentu umat Israel, dengan Roh Allah, sehingga kita tahu peralihan dari babak lama menuju babak baru itu. Nah, karenanya kita mesti cukup dalam menggali perjanjian lama bicara apa. Roh Allah tidak digambarkan sebagai satu identitas yang terpisah dari Allah di dalam perjanjian lama, melainkan menjadi semacam gambaran dari kehadiran Allah itu sendiri. Maka karenanya kita bisa memahami dalam PL, Roh Allah itu digambarkan sebagai perpanjangan tangan. Perpanjangan tangan Allah. Dan sebetulnya ini nanti jadi doktrin baku dalam gereja sebetulnya. Gereja Ortodoks misalnya memahami Sang Anak dengan Sang Roh sebagai the two hands of God. Roh Allah dan Kristus sebagai dua tangan Allah. Kristus Sang Anak tangan kanan, Roh Allah, Roh Kudus tangan kiri. Mengapa? Karena dalam pengakuan iman, terutama Nisia Konstantinopel begitu ya, dikatakan bahwa anak keluar dari Bapa, dan kemudian Roh keluar dari Bapa. Nah, kemudiannya anak yang keluar dari Bapa dan Roh yang keluar dari Bapa dipahami sebagai the two hands of God itu. Itu yang dipahami. Walaupun nanti dalam pengakuan iman yang kemudian direvisi oleh Katolik Roma di Toledo di Spanyol itu, maka dikatakan bahwa Roh Kudus itu proceeded ex patri et filioque, keluar dari Bapa dan dari Anak, yang itu membedakan kita dengan Ortodoks atau Barat dengan Timur. Ini kira-kira artinya bahwa konsep roh atau anak sebagai tangan itu sebetulnya sudah hadir di perjanjian lama. Bahwa Roh Allah dipahami sebagai salah satu dari the two hands of God, walaupun konsep teologisnya baru dibentuk oleh Ortodoks setelah beberapa abad kemudian, tapi sebetulnya konsep itu hadir di perjanjian lama. Begitu. Jadi di perjanjian lama kita melihat bahwa dia adalah justru ekspresi dari kehadiran Allah itu sendiri dan digambarkan sebagai perpanjangan tangan Allah, yang melalui Roh Allah, Allah melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang ajaib. Bahkan yang menarik dari Kejadian 1 ayat 2, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ayat 1, terus langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, terus kemudian berbentuk dan kosong itu tohuwahu yang artinya chaos. Kemudian katakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan samudra raya. Yang saya kutip TB1, karena saya hafalnya TB1, TB2 saya belum hafal. Nah, karena sebagai dosen biblika, saya sering mewajibkan mahasiswa saya menghafal. Buat saya itu penting gitu ya. Kita jangan menganggap, wah zaman modern nggak perlu lagi menghafal. Tetap perlu kita hafal. Nah, di teks itu dikatakan Roh Allah melayang-layang. Sehingga dari situ kelihatan sekali bagaimana Roh Allah digambarkan. Karena setelah Roh Allah melayang-layang, gambaran melayang-layang merah kefet rakaf, ya. Tohu wafohu merah kefet begitu, chaos, dan Roh Allah melayang-layang merah kefet dari rakaf. Itu seperti induk ayam yang mengerami telurnya atau telur-telurnya, memanasinya sampai dia menetas. Sehingga Roh Allah yang melayang-layang itu seakan-akan sedang mempersiapkan segala sesuatu, seperti induk ayam mengerami telur-telurnya sampai menetas. Maka Roh Allah seperti sedang mengerami layaknya seekor induk ayam, mempersiapkan segala sesuatu. Untuk apa atau sampai kapan? Untuk momen di mana Allah kemudian berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, kisah-kisah tersebut menunjukkan bagaimana sebetulnya Roh Allah jadi seperti diberikan gambaran perpanjangan tangan Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang ajaib begitu. Bukan hanya di Kejadian 1 ayat 1 dan 2 tadi, tapi di banyak lain. Mazmur 104 ayat 30, Ayub 26 ayat 13, 33 ayat 4. Dan kemudian bahkan dalam konteks mukjizat-mukjizat yang terjadi di perjanjian lama, ayatnya banyak sekali justru. 1 Raja-Raja 18 ayat 12, 2 Raja-Raja 2 ayat 16, Yesaya 34 ayat 16, Yehezkiel 2 ayat 2, 3 ayat 12, 3 ayat 14, dan 24, 8 ayat 3, dan seterusnya. Banyak sekali. Di mana dalam pekerjaan-pekerjaan Allah yang ajaib, baik terkait dengan penciptaan, maupun juga dalam konteks mengadakan mukjizat-mukjizat, maka nampak bahwa Roh Allah digambarkan, walaupun secara harfiah tidak dikatakan perpanjangan tangan, tapi digambarkan bahwa
Allah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ajaib itu melalui Roh Allah yang berkarya di tengah-tengah umat manusia. Bahkan kemudian Allah juga kadangkala digambarkan sebagai roh dalam kerangka berpikir teologis untuk mempertentangkan dengan tubuh manusia yang fana. Jadi Allah digambarkan roh untuk mempertentangkan manusia yang fana. Dan ini jadi perbedaan atau mungkin pembedaan, karena ini adalah upaya untuk menunjukkan perbedaannya. Jadi pembedaan yang nampak di antara keduanya, yang tentunya hasilnya akan banyak bisa kita simpulkan dari teks-teks yang ada. Kejadian ayat 3 misalnya, Yesaya 31 ayat 3, jika Bapak di rumah yang menyaksikan mau berkenan membukanya, maka nampak misalnya tubuh manusia terbatas. Dari segi mana? Dari banyak-banyak segi. Dari segi ruang, dia hanya bisa di satu tempat. Dari segi waktu, dia terbatas sekali oleh waktu. Dan lain-lain sebagainya. Nah, istilah roh karenanya juga menarik ketika digunakan dalam Perjanjian Lama. Maka roh digunakan kepada Allah pertama untuk menunjukkan kemahahadirannya. Dan ini juga yang kemudian di take over, diambil alih oleh Perjanjian Baru, ya. Kehadiran roh itu ada di mana-mana. Maka dengan kata lain, penggunaan ini untuk menekankan kemahahadiran Allah, yaitu omnipresent. Omnipresent atau omnipresence. Misalnya Mazmur 139 ayat 7. Nah, yang kedua, untuk menunjukkan kemahakuasaannya yang mutlak, omniscient atau omniscience. Yesaya 40 ayat 13. Di situ nampak sekali. Dan dalam diskursus yang tadi saya sudah kutip, Mazmur maupun Yesaya, maka digambarkan kemahahadiran, kemahakuasaan Allah itu terwujud dalam istilah roh tadi, begitu. Jadi ketika roh digunakan, maka kalau kita baca narasinya, maka gambarannya adalah maha hadir, dan berikutnya maha kuasa. Tapi di sisi yang lain, roh Allah juga digambarkan untuk merujuk kepada kehendak atau disposisi Allah. Kehendak Allah pada konteks tertentu, pada kasus tertentu, pada persoalan tertentu, maka digambarkan di situ. Sehingga dari sejauh apa yang saya jelaskan, ini menjadi menarik bahwa sebetulnya Perjanjian Lama memuat cukup banyak, katakanlah, konsep teologis terkait roh Allah atau roh kudus. Yang berikutnya, ini juga menarik. Roh Allah merujuk kepada kekuasaan, sehingga sebetulnya PL mau berkata kekuasaan itu berasal dari Allah. Kemudian juga kemampuan, pertolongan, karunia, kapasitas yang bersifat karismatis. Kalau kita membaca tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama yang katakanlah berkuasa, atau yang memiliki kemampuan khusus, maka tidak jarang, atau kalau tidak dikatakan semua, cukup sering dikatakan bahwa roh Allah ada pada mereka. Roh Allah mengurapi mereka, dan seterusnya. Karenanya dalam PL, pemimpin-pemimpin seperti hakim-hakim, inilah sosok yang diurapi. Raja-raja, kita ingat bagaimana Saul, ya, ketika kemudian Nabi datang padanya, ia mengurapi Raja Saul. Dan ketika kemudian Allah menolak Saul karena Saul memberontak, maka ia digantikan oleh Daud, maka Daud pun juga diurapi. Sehingga dengan kata lain, jawatan atau jabatan raja-raja, hakim-hakim, itu kemudiannya sebetulnya jawatan tahbisan dari Allah. Allah sendiri. Yang betul Allah sendiri, yang bukan sesuatu yang karena kehebatan saya, bukan karena juga karena katakanlah bapak saya raja, saya jadi raja, begitu, walaupun dalam konteks kerajaan dinasti ini memang seperti itu. Tapi Perjanjian Lama menegaskan sekalipun faktor dinasti, tetap yang membuat itu adalah Allah, begitu, yang menetapkannya adalah Allah. Yang berikutnya nabi-nabi. Nabi-nabi memiliki karunia-karunia karismatis. Perjanjian Lama tegaskan ia berasal dari roh Allah. Dan karenanya pemimpin-pemimpin, atau kalau kita bisa simpulkan dalam istilah sekarang begitu ya, leadership itu sebetulnya adalah karunia Allah. Leadership itu bukan pertama-tama sesuatu yang sifatnya natural skill yang kita bisa latih gitu. Walaupun tentunya dia tetap butuh dilatih, tetapi perspektif Alkitab kita memahami, khususnya Perjanjian Lama, leadership position itu adalah
seperti penempatan gitu. Bukan sesuatu yang pertama-tama kita kejar gitu. Dalam sosiologi itu kan biasanya ada 3 istilah ya. Ada istilah misalnya assign, ascribe, achieve gitu ya. Dan karenanya kita bisa melihat ini bisa assign, bisa ascribe, tapi bukan achieve, bukan sesuatu yang kita kejar gitu. Ini lebih kepada karunia. Nah, ketika kita pahami atau mereka pahami sebagai karunia, mereka mesti melatih, kemudian mengembangkannya. Tapi tentunya tetap dalam cara berpikir, Allah lah yang menempatkan dan memberikannya kepada orang-orang tersebut. Baik, Pak Pendeta tadi sudah menjelaskan nih bagian dari bagaimana dari Perjanjian Lama ya memahami relasi kita tuh dengan Allah yang adalah roh itu. Nah, kita akan mendengar ulasan selanjutnya pada segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21 diberi judul Hari Pentakosta. Baik, Bapak Pendeta, kita lanjut nih di segmen yang kedua bersama dengan narasumber Pendeta Asigor P. Sitanggang PhD. Di ujung segmen pertama Bapak Pendeta sudah menjelaskan bahwa leadership pun itu untuk konteks Alkitab ya, secara khusus apalagi Perjanjian Lama bukan sekedar natural skill, tetapi itu sungguh-sungguh berkaitan dengan pemberian Allah sendiri di dalam rohnya. Apalagi selanjutnya nih Bapak Pendeta yang bisa kita simak. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Santi. Ibu Bapak yang terkasih, jadi tadi saya sudah katakan bahwa menurut Perjanjian Lama, leadership position itu bukan pertama-tama kita kejar, karenanya bukan achieve, walaupun dalam sosiologi itu toh sesuatu yang achieve gitu ya, yang dikejar, yang dicapai. Tapi Alkitab justru menaruhnya di balik itu semua, bahwa siapapun yang ada dalam posisi kepemimpinan itu sebetulnya penempatan Allah dan bagian dari karunia Allah. Dan di Perjanjian Lama justru dikaitkan dengan roh Allah, sehingga ketika dia memimpin, kemampuan memimpinnya dari roh Allah. Dan karenanya ini sebetulnya bisa kita aplikasikan juga baik dalam konteks gereja maupun konteks umum. Artinya tidak semua jadi pemimpin. Jelas sekali, dari sekian banyak bangsa Israel, satu yang dipilih pada waktu tertentu jadi raja. Di waktu tertentu juga hanya satu hakim. Setelah hakim itu meninggal, digantikan hakim yang berikutnya. Begitu juga nabi. Jarang sekali, walaupun bukan berarti tidak ada, satu periode itu lebih dari satu nabi. Ada di konteks tertentu, bahkan ada 2 atau sampai 3 begitu. Tapi umumnya juga di satu periode Allah berbicara melalui satu orang nabi itu, baru berganti dengan yang lain. Walaupun juga dalam teologi PL, ada yang disebut rombongan nabi. Rombongan nabi, misalnya waktu Saul kepenuhan roh, maka salah seorang nabi-nabi di situ berkata, apakah Saul juga menjadi bagian dari para nabi? Karena konsepnya kemudiannya masuk kepada bagian berikutnya tadi, bahwa nabi-nabi juga adalah karunia yang berasal dari roh Allah. Nah, kalau saya sedikit mundur ke hakim-hakim,
tidak semua orang yang punya jawatan tadi punya karunia khusus. Walaupun posisi itu adalah karunia Allah. Tapi ada juga orang-orang tertentu yang dibalik posisi khusus karunia tadi punya juga karunia yang khusus. 4 orang hakim misalnya yang punya katakanlah karunia khusus dan bahkan luar biasa dalam menjalankan tugas yang Allah tetapkan bagi mereka di Israel seperti Otniel, Gideon, Yefta, dan Samson atau Simpson. Ya, kita punya 4 ini yang kalau kita buka satu persatu ini jelas sekali kita mengatakan roh Allah yang memberikan mereka kemampuan khusus. Simpson juga di akhir hidupnya juga dia berdoa lagi supaya Allah memberikan lagi kekuatannya paling tidak terakhir kali. Begitu ya, terakhir kali dia katakan begitu. Sehingga dari situ jelas bahwa karunia khusus dan luar biasa itu berasal dari Allah. Dan karena karunia yang dari Allah ini, karunia ilahi ini, mereka punya keperkasaan yang luar biasa dalam memimpin bangsa Israel yang saat itu justru takut kepada musuh mereka begitu ya, Filistin dan juga yang lain-lain. Nah, berikutnya tadi saya sudah singgung raja-raja. Kalau kita lihat kitab-kitab Samuel, 1-2 Samuel misalnya, 2 raja pertama Saul dan Daud juga adalah raja-raja yang dikaruniai atau diurapi. Saya mengambil konsep bahwa dikaruniai dengan diurapi sebagai hal yang kurang lebih 2 sisi dari satu mata uang. Ia dikaruniai karena ia diurapi roh. Dan ketika ia diurapi roh, ia kemudian memiliki karunia roh. Begitu. Sehingga dia berkelindan satu dengan yang lain, saling terikat dengan satu dengan yang lain. Misalnya Saul. Kepemilikan Saul atas roh Allah yang turun atas Saul, bukan secara khusus dalam hal berperang melawan musuh-musuhnya, tapi dalam hal memimpin bangsa itu. Tetapi kalau Daud, jelas dalam hal berperang begitu ya. Hanya kemudian kita lihat ada sisi negatifnya, karunia ilahi yang diberikan kepada Daud, justru kemudian dia terlalu menikmati itu sehingga Alkitab justru mengatakan dia haus darah. Yang kemudian dalam argumentasi perjanjian lama, karena itu justru Allah tidak menginginkan bait Allah dibangun oleh Daud begitu. Tapi paling tidak dari sisi tertentu, roh Allah yang mengurapi 2 raja pertama ini membuat mereka memiliki kemampuan memimpin dengan bagiannya masing-masing. Nah, kalau kita mundur lagi ke belakang, Musa sendiri jelas mengklaim dirinya petah lidah, tidak mampu, tidak mahir bicara, bukan jago bicara, bukan orator. Tapi kemudian jelas sekali bahwa Allah memimpin Musa untuk mengadakan perkara-perkara ajaib itu. Dan karenanya Musa juga dilihat sebagai nabi Allah yang menyampaikan pesan Allah. Ulangan 18:18 misalnya jelas sekali menegaskan Musa adalah nabi juga. Bahkan di perjanjian baru orang-orang Yahudi menyatakan Musa adalah nabi terbesar di kalangan umat Yahudi. Mengapa? Karena dialah yang memberikan hukum Taurat dengan kelima kitab Taurat yang jadi rujukan. Dalam kitab perjanjian lama, Tanakh, Taurat, Naviim, dan Ketuvim, yang jadi rujukan ya tentunya kitab-kitab Taurat, begitu ya, yang jadi rujukan. Begitu juga dalam zaman Tuhan Yesus, bahkan Yesus sendiri pun ketika merujuk perjanjian lama selalu mengatakan bukankah tertulis dalam kitab Taurat dan baru para nabi, yang sebetulnya 2 bagian dari 3 bagian perjanjian lama gitu, Taurat, Naviim, Ketuvim, Tanakh itu. Nah, karenanya Musa jelas sekali bukan hanya dianggap nabi Allah, tapi nabi terbesar bagi bangsa Israel dan mengadakan mukjizat karena pimpinan roh Allah. Belum lagi kalau kita misalnya melihat Elia dan berikutnya Elisa juga dikisahkan meminta 2 bagian roh yang dimiliki oleh Elia. Ini bukan rohnya Elia, maksudnya bukan roh Elia sebagai manusia, tapi roh Allah yang mengurapi Elia. Dan 2 bagian ini bukan bahwa katakanlah Elia punya 10 bagian, 2/10-nya jadi buat dia, bukan. Tapi maksudnya justru 2 kali lipat dari yang Elia miliki. Karenanya ada yang pernah menurut saya iseng menghitung berapa banyak mukjizat yang Elia lakukan, berapa banyak mukjizat yang Elisa lakukan. Konon menurut yang melakukan penelitian ini memang 2 kali lipat begitu. Memang 2 kali lipat. Nah, kalau Bapak tidak percaya silakan buktikan sendiri. Kalau Ibu Pendeta Santi juga tidak percaya silakan buktikan sendiri dan baca lagi, banding-bandingkan. Kalau kita menyukainya ini jadi hal yang sangat-sangat menarik begitu. Dan statement dari semua ini, Elia dan Elisa ini, semua mukjizatnya, baik Elia maupun Elisa jelas digambarkan karena roh Allah ada pada mereka, sehingga mereka melakukan
mukjizat-mukjizat itu. Berikutnya di Perjanjian Lama juga pidato-pidato atau oracles yang positif, dan kemudian juga wahyu atau nubuat itu selalu dikaitkan juga dengan Roh Allah. Ya, jadi bukan juga dalam kondisi trance gitu. Seperti kalau misalnya kita lihat di dalam agama suku itu bisa kemasukan roh, dia kehilangan kesadaran, ada kesadaran lain yang datang. Yang menarik adalah bahwa ketika mereka mengalami itu, mereka tidak dalam gambaran seperti itu begitu. Roh Allah yang hadir secara luar biasa dalam konteks oracle-oracle yang profetis atau nubuat-nubuat ataupun wahyu-wahyu para nabi tidak digambarkan seperti sosok yang kerasukan setan, bukan. Kalau kita lihat dalam percakapan-percakapan, maka sang nabi berkomunikasi dengan sang ilahi begitu. Sehingga ini kan menunjukkan ada dua kesadaran, bukan satu kesadaran mengambil alih kesadaran yang lain begitu. Dan ini yang menjadi menarik. Nah, karenanya kita melihat dalam konteks tadi, dalam kitab nabi-nabi misalnya, roh ini jadinya memiliki fungsi penyingkapan yang profetis gitu. Nah, profetis ini bisa dua. Yang umum dipahami banyak orang adalah semacam ramalan terkait masa depan. Tapi sebetulnya perkataan profetis bisa dua. Pertama memang futuristik, tapi yang satu lagi yang sifatnya justru nasihat begitu. Memberikan nasihat, memberikan teguran, dan seterusnya. Waktu Nathan datang kepada Daud terkait dengan perzinannya dengan Batsheba, itu sebetulnya sifatnya teguran keras gitu. Walaupun memang ada sedikit prediksi begitu, tetapi itu lebih teguran keras atas apa yang telah Daud lakukan yang salah. Dalam hal apa? Bukan berzinahnya yang sebetulnya keliru, tetapi mengambil hak orang lain. Karena pada saat itu kan memang konsepnya, saat itu ya, sekarang tidak boleh. Pada saat itu konsepnya kan perempuan itu properti. Bukan cuma second class, tapi properti. Kalau dia belum menikah, properti ayahnya. Kalau sudah menikah, properti suaminya. Nah, Batsheba kan milik Uria. Dia mengambil haknya Uria, mengambil hak milik sahnya Uria. Dan yang lebih sadis lagi, dia utus Uria maju paling depan, yang otomatis paling cepat mati. Supaya apa? Dia bisa secara sah mengambil Batsheba sebagai istrinya kemudian. Nah, disitulah kemudian sang nabi memberikan teguran keras. Jadi kita bisa simpulkan baik di PL maupun di PB, perkataan profetis itu punya dua sisi. Yang satu sifatnya futuristik, ramalan ke depan. Yang satunya lagi bisa bersifat nasihat atau teguran keras gitu. Nah, kita melihat keduanya hadir dalam Perjanjian Lama. Nah, kalau kita lihat di kitab Keluaran, maka kita akan melihat orang-orang dengan keahlian-keahlian tertentu. Keahlian-keahlian tertentu, dan ini nampaknya memang menjadi lumrah dalam Alkitab kita. Artinya memang demikianlah patron atau model yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama. Akan ada orang yang memiliki keahlian-keahlian tertentu, dan keahlian-keahlian itu kemudian dipahami sebagai karunia-karunia juga yang berasal dari Allah. Tapi yang menarik, karunia ini juga bisa karunia yang bukan hanya supernatural, tapi juga natural. Contohnya tukang kayu. Dalam Perjanjian Lama, tukang kayu disebut karunianya berasal dari roh. Dan karunia itu disebut roh tukang kayu. Tukang batu juga begitu, roh tukang batu. Sehingga dengan kata lain, artistic skills atau juga technical skills, pokoknya yang natural skills juga dipahami sebagai karunia ilahi, karunia roh. Dan ini yang menarik sebetulnya, yang berarti bukan hanya sesuatu yang supernatural, bukan sesuatu yang sekedar hanya leadership skills atau leadership position, tapi potensi-potensi yang ada pada kita dengan segala kemampuannya juga diklaim sebagai berasal dari roh atau karenanya karunia roh begitu. Nah, ini yang justru menarik. Dan kalau kita lihat mereka yang memiliki karunia-karunia tadi, tukang batu, tukang kayu, juga termasuk seniman, itu menggunakan karunianya bagi kepentingan umat Allah. Sebagiannya dalam kerangka membangun bait Allah, sebagiannya lagi dalam kerangka melayani di bait Allah. Tetapi yang menarik, Perjanjian Lama tidak menegaskan bahwa semua umat Allah di Perjanjian Lama dikuasai oleh roh gitu. Tidak ada pernyataan itu, tetapi hanya pada orang-orang tertentu yang memiliki posisi tertentu dan panggilan-panggilan tertentu yang karenanya memiliki karunia-karunia
tertentu. Sehingga dia menjadi eksklusif untuk orang-orang tertentu ini, begitu. Tetapi yang menarik adalah ini semua berasal dari Roh Allah yang sama dalam kerangka pembangunan umat Allah atau bangsa Israel saat itu. Nah, karena pemahaman yang seperti itu, jadi dia dilokalisir begitu ya, hanya pada konteks lokal tertentu, tidak untuk semua begitu. Dan karenanya kemudian PL memberikan nubuat secara khusus, dan nubuat khususnya itu adalah pengurapan Roh Kudus yang khusus bagi satu sosok tertentu yang kemudiannya disebut Mesias. Saya katakan kemudiannya disebut Mesias karena di Perjanjian Lama bahasa Ibrani kata Mesias, kata benda Mesias tidak muncul. Itu munculnya di Perjanjian Lama Septuaginta bahasa Yunani. Nah, secara khusus Roh Kudus ini diceritakan, dikisahkan mengurapi sosok tertentu yang kemudian disebut Mesias yang akan datang. Misalnya Yesaya 11 ayat 1 dan 2, 42 ayat 1, kemudian tentunya yang sangat penting Yesaya 61 ayat 1 dan seterusnya yang kemudian dikutip oleh Tuhan Yesus di Lukas pasal 4 waktu dia masuk ke dalam kota Nazaret, dia masuk ke sinagoge atau rumah ibadat, dia buka kitab dan dia baca Yesaya 61 ayat 1. Sebab roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena ia telah mengurapi aku untuk memberitakan pembebasan dan seterusnya. Terus setelah dia selesai baca, dia tutup kitab. Terus dia berkata, pada saat engkau mendengarnya, maka genaplah nats ini. Yang berarti Tuhan mau mengatakan dialah penggenapan Yesaya 61 yang dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk merujuk Mesias. Mengapa? Karena ada kata roh Allah ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi. Kata mengurapi itu masah, dan Mesias itu yang diurapi Ha-Masyiah begitu. Sehingga waktu Yesus mengutip Yesaya 61 ayat 1 dan seterusnya dalam Lukas pasal 4 tadi, Yesus mau menegaskan dialah itu, dialah yang diurapi atau dialah Mesias. Tapi itu nanti kita berangkat lebih jauh. Ketika kita membahas khusus Mesias itu boleh dibahas lebih jauh. Tetapi intinya telah PL menubuatkan adanya pencurahan atau pengurapan Roh Kudus secara khusus pada sosok Mesias tadi. Karena memang konsep Mesias berarti yang diurapi oleh roh. Dan kemudian juga Perjanjian Lama, kelanjutan dari sang Mesias yang diurapi secara khusus, Perjanjian Lama menubuatkan adanya pencurahan roh pada segenap umat Allah. Bukan lagi orang-orang tertentu, tapi keseluruhan umat Allah. Nah, pengurapan khusus pada sang Mesias dengan pengurapan secara menyeluruh bagi segenap umat Allah, ya pasti korelatif. Korelatifnya dalam hal apa? Yang nanti kemudian dalam Perjanjian Baru ini bicara tentang yang tadi di awal, 4 pokok di awal, mulai dari kelahiran, penyalipan, kematian, kebangkitan, kemudian kenaikan. Yang bagian di sininya pencurahan roh. Jadi kita melihat betapa pentingnya kaitan ini dengan Perjanjian Lama. Karenanya konsep pencurahan roh atau hari Pentakosta di Perjanjian Baru, Kisah Rasul pasal 2, tidak bisa kita lihat tanpa memahami sejarah panjang ini. Dan yang jadi menarik adalah kalau begitu, mengapa Perjanjian Lama menubuatkan bahwa nantinya roh Allah dicurahkan setelah ada pengurapan khusus bagi sang Mesias yang diurapi ini, kemudian pencurahan Roh Kudus pada segenap umat. Karena berarti model yang dihadirkan dalam Perjanjian Lama bahwa hanya ada urapan hanya ada pada orang-orang tertentu, sifatnya tidak permanen, temporer. Justru yang Allah kehendaki secara permanen adalah rohnya ada pada segenap umat, tak terkecuali. Pada segenap umat percaya tak terkecuali, ya, tidak dibatasi pada posisi tertentu, begitu. Sehingga model ini temporer, model yang diinginkan permanen adalah model ini. Dan ini sebetulnya jadi, menurut saya, intimate gitu, karena berarti Allah ingin berada bersama dengan setiap umatnya, bukan hanya umatnya secara keseluruhan, yang kemudian diwakili oleh representatif ini, tapi dia ingin hadir bersama-sama dengan segenap umatnya. Yang menarik nanti di Wahyu, pada langit baru, bumi baru, dikatakan tidak ada lagi bait Allah, karena Allah sendiri berada bersama-sama. Jadi puncaknya di sana, ini jadi semacam pendahuluan, ini di tengahnya, yang ini sebetulnya menggambarkan yang nanti. Yang nanti Allah sendiri hadir bersama-sama dengan umatnya. Kalau yang sekarang, roh Allah hadir bersama dengan umatnya. Nah, ini justru jadi gambaran perkembangan teologis yang menarik, yang dinubuatkan di Perjanjian Lama oleh Yoel.
Dan Yoel sebetulnya yang terpenting terkait nubuat tersebut, bahwa roh Allah akan dicurahkan kepada semua. Mengapa? Karena kemudian Yoel lah yang dikutip oleh Petrus. Sehingga Yoel sebetulnya bukan bicara akhir zaman nun jauh yang nanti masih akan datang. Walaupun di Yoel dikatakan pada hari terakhir atau pada saat-saat terakhir. Dan karenanya saat terakhir atau hari terakhir tidak dipahami sebagai akhir zaman. Gitu. Tetapi dipahami pada penggenapan di Kisah Para Rasul. Pasal 2. Nah kemudian kalau kita masuk ke dalam perjanjian baru, karena tadi saya sudah mulai menjelaskan tentang Mesias, 4 momen yang berkaitan yang dipuncaki oleh pencurahan roh tadi, 2 bagian ini tadi. Maka ketika Yesus melayani di bumi, Yesus menyatakan, selain tadi dia mengutip Yesaya 61 dan mengatakan dirinya lah itu, dengan berkata pada hari ini genaplah nats ini, maka kemudiannya Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa supaya ia kemudian mengutus penolong yang lain, yang dalam bahasa Yunani disebut parakletos. Dan ini menarik, ketika dia sebut penolong yang lain, maka sebelum yang lain muncul, maka dia adalah penolong. Maka dengan kata lain sebetulnya Yesus mau berkata, aku penolong di antara para muridku bagi bangsa Israel. Dan setelah itu aku naik, dan pada saat aku naik, roh Allah akan turun sebagai penolong yang lain. Karena dia disebut penolong yang lain, maka ini juga adalah penolong. Dan ini sebetulnya paralel dan sejajar. Yang sebetulnya sebagaimana Yesus menjadi penolong bagi para rasul, para muridnya, roh Allah juga sebetulnya adalah penolong bagi gerejanya. Yang jadi persoalan adalah Yesus kelihatan bagi para rasul, bagi para murid, fisiknya nyata, perkataannya bisa didengar, begitu kan? Tindak tanduknya bisa dicerna, dilihat dan dicerna oleh pikiran. Kalau Roh Kudus kan tidak. Roh Kudus tidak kelihatan, Roh Kudus tidak bisa kita cerna, tidak bisa kita rasakan, sehingga kebanyakan kita kemudian memahami konsep Roh Kudus sekedar konseptual. Berbeda dengan Yesus yang secara praktikal memang betul-betul hadir dan nampak menolong. Waktu misalnya mereka ada di kapal, Yesus tertidur ketika badai datang, kapal terombang-ambing begitu ya. Yesus segera menolong, kelihatan sekali. Waktu Petrus berjalan Yesus jalan di atas air, terus Petrus juga, Tuhan kalau itu Engkau panggil aku. Dan Tuhan bilang, marilah. Terus Petrus jalan di atas air, dan ketika dia ketakutan, dia mulai tenggelam, terus dia bilang, Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan dengan mudahnya mengangkat Petrus keluar. Kalau Roh Kudus kan nggak mungkin kelihatan seperti itu, sehingga kita jadi menganggapnya ya presensia Spiritus Sancti itu sekedar konseptual, bukan praktikal seperti Yesus. Padahal sebetulnya kata penolong itu menunjukkan keduanya sama-sama penolong, begitu. Hanya tentunya modelnya juga jadi berbeda. Tapi prinsip bahwa keduanya sama-sama penolong mesti kita camkan betul-betul. Nah, dalam Injil Lukas, Yesus berjanji akan memberikan para muridnya kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Dari tempat yang maha tinggi, dunamis ex hupsus. Kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Dan Tuhan bilangnya dunamis. Kalau exousia itu otoritas. Kalau dunamis ini memang power begitu ya. Kekuasaan begitu. Nah kata ex itu berarti keluar atau berasal. Yang menunjukkan sumbernya. Sumber kekuasaan tadi. Ketika dikatakan kekuasaan dari tempat maha tinggi, maka kekuasaan ini sumbernya tempat yang maha tinggi. Nah, tempat yang maha tinggi ini pengistilahan atau parafrase dari Allah. Sehingga yang dimaksudkan adalah kekuasaan yang berasal dari Allah. Dan ini karenanya nggak boleh diplesetkan atau disalah tafsirkan atau dibelokkan pada orang yang berkuasa kah, pada orang yang banyak duitnya kah, pada orang yang secara fisik juga kuat, juga pada misalnya rumah yang besar, kita dilindungi dalam konteks rumah yang besar, dan seterusnya. Kekuasaan yang dimaksud karenanya immaterial, non-material, bukan material. Karenanya kita harus paham betul, ini bukan bicara yang material. Jadi tubuh yang kuat, kedudukan yang tinggi, harta benda yang banyak sekali, bahkan termasuk kita punya teman-teman di tempat kedudukan yang tinggi. Bukan ini yang dimaksud begitu. Nah, kita jangan sampai
terkorupsi dari pemahaman ini kepada yang material begitu, karena ini non material. Ini tegas sekali begitu. Nah, ketika dikatakan Tuhan akan mengutus dari tempat yang maha tinggi, maka kita jangan kemudian membelokkannya pada hal-hal yang material. Begitu. Sehingga kalau misalnya gereja kita kaya, kita yakini kita disertai Allah, padahal belum tentu juga begitu ya. Apalagi Indonesia, kalau kita mau jujur, sulit untuk tidak korupsi di negeri ini gitu. Nah, kalau kayak gitu, sumbangan-sumbangan yang diberikan ke gereja, sulit juga kita berkata itu bersih dari korupsi. Sulit sekali. Karena kita mesti rendah hati untuk mengatakan, bukan ini, begitu. Dan tidak harus seperti ini. Yang pasti dia immaterial. Nah, janji ini diberikan setelah kebangkitannya sebelum dia naik ke surga. Dan ini hanya ada di dalam Injil Lukas, tidak ada dalam Injil Matius dan Markus. Nah, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul ini dipahami sebagai satu kesatuan. Dalam bahasa Jerman disebut Doppelwerk, double work. Karenanya dianggap sebagai karya satu orang dan dia punya dua karya sebagai satu kesatuan. Sehingga karenanya waktu baca Lukas pasal terakhir 24, kita harus melanjutkannya baca Lukas Kisah Rasul pasal 1. Karena ini berkaitan atau berkesinambungan, berkelanjutan. Sehingga karena kita mengerti waktu kita baca Kisah 1 ayat 8, kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, tetapi disuruh menunggu kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ketika Roh Kudus turun, kamu akan jadi saksiku. Baru kemudian Roh Kudus dicurahkan. Jadi pasal 2, pasal 1 Kisah Rasul berkaitan dengan Lukas pasal 24. Nah, apa yang Tuhan janjikan, dan Tuhan janjikan cukup banyak. Kisah 1:8 Tuhan janjikan, Lukas 24 juga Tuhan janjikan, dan di bagian-bagian lain di Injil Yohanes misalnya Tuhan janjikan, dan tergenapilah di hari Pentakosta. Di hari Pentakosta yang sebetulnya artinya 50, kalau penghitungan persisnya itu menggunakan hari raya roti tidak beragi, yaitu Sabtu Paskah. Nah, Ulangan 16 ayat 10 ini disebut hari raya 7 minggu. Di Inggrisnya disebut Feast of Weeks. Dalam bahasa Ibrani disebut Kah Shebuah. Kalau dalam bahasa Yunani di Septuaginta disebut Eorten Ebdomadon. Jadi cara penghitungannya seperti itu. Tapi kemudian ketika kita menghitungnya, kita menghitung 50 itu biasanya dari hari Minggu Paskahnya begitu. Nah, ini merupakan hari raya ini merupakan satu dari 3 hari raya besar orang Yahudi. Karenanya jadi momen ziarah ke Yerusalem. Dan menjadi menarik, Tuhan rupanya pakai momen itu. Mengapa? Kalau Tuhan adakan di hari biasa, sepi Yerusalem. Tapi ketika ini jadi salah satu dari 3 hari raya besar di mana orang bukan hanya di luar Yerusalem, tapi di luar Israel, di luar Palestina, mungkin di kota-kota lain, termasuk dari Roma, karena kemudian kita akan baca dari Libya, dari Arab, dari Roma, ada kurang lebih 14-an wilayah, 14 bahasa begitu, datang ke kota itu, sehingga ketika pencurian terjadi, yang menyaksikan banyak begitu. Jadi efektif sekali. Dan ini quote-unquote seperti marketing sebetulnya. Ini kan teknik marketing. Mencari momen yang ketika orang banyak datang, diadakan. Kalau pas lagi sepi, atau pas Pentakosta sudah selesai, orang sudah bubar semua, termasuk yang orang-orang Israel, orang Yahudi, kembali ke Nazaret, kembali ke Bethlehem, Betania, udah sepi Yerusalem. Momen ini nggak berpengaruh dibandingkan di hari Pentakosta. Karena yang kalau kita lihat jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung-ujung bumi ini kan bicara pengaruh sebetulnya, begitu. Baik Pak Pendeta, ini menarik nih ya, justru momennya persis pada salah satu dari 3 hari raya besar orang Yahudi, saat mereka menjadikan itu momen ziarah mereka Yerusalem, persis pada saat itulah peristiwa Pentakosta. Ini menarik sekali. Kita akan ulas lagi di segmen ketiga untuk menggali pokok-pokok teologis dari bacaan ini, secara khusus Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat
pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-21 diberi judul Hari Pentakosta bersama dengan narasumber Pendeta Asigor Pesitanggang THD yang sudah akrab ya kita mendengar ulasan teologis biblical bahkan ya dari beliau nih. Kita tiba di segmen ketiga, segmen penutup ya Pak Pendeta. Ya. Kita hendak menggali pokok-pokok teologis dalam bacaan ini. Mari silakan. Baik, terima kasih Bu Pendeta Santi. Bapak yang terkasih, teman-teman sekalian, saya ingin berbagi 4 pokok teologis yang bisa kita ambil dari kisah Pentakosta di Kisah Rasul pasal 2 ini. Yang pertama, kalau kita lihat di situ ada 120 orang berkumpul, kalau kita baca lagi narasinya secara lengkap, 120 orang yang berkumpul, kemudian Roh Kudus dicurahkan bagi mereka. Sehingga dari situ kita melihat bahwa sejak momen itu Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya, bukan dalam pengertian menjadi sekedar sebuah pengalaman eksperiensial individual, pengalaman pribadi begitu ya, tetapi bahwa jelas sekali ketika Rasul Petrus setelah mereka berbahasa-bahasa yang asing begitu terus dikomentarin, komentarnya ada yang positif, ada yang negatif. Yang negatifnya, oh ini mabuk anggur manis. Terus Petrus katakan baru jam 9 pagi, kok bisa kami mabuk begitu ya, kepagian begitu. Walaupun sebetulnya bagi orang mabuk nggak ada kata kepagian ya. Kalau namanya orang mabuk ya anytime bisa mabuk begitu. Tetapi artinya Petrus mau berkata ini nggak normal, klaim tudingan ini nggak normal begitu, nggak wajar. Nah, ketika dia merespons orang-orang itu, Petrus berkata bahwa yang terjadi sekarang adalah penggenapan dari nubuat Yoel pasal 2, di mana dikatakan pada hari terakhir begitu ya. Yang tadi saya sudah katakan ini bukan bicara akhir zaman, tapi bicara memang di momen itu pada hari-hari terakhir Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua sampai kepada, kalau perhatikan, bukan hanya orang-orang dewasa lelaki, tapi juga kemudian perempuan, kemudian teruna-teruna atau anak remaja atau anak-anak juga bisa dicakup di dalamnya, tapi kemudian kepada budak-budak. Tapi satu lagi budak-budak perempuan. Ini kan sebetulnya kalau kita bagi ke dalam kasta-kasta lah, quote unquote, ini kan yang paling rendah sebetulnya. Perempuan itu lebih rendah dibanding laki-laki. Ya, ini anak-anak lebih rendah juga karena dianggap tidak punya hak begitu ya. Tapi kemudian budak-budak lebih rendah lagi. Tapi yang lebih rendah dari budak-budak perempuan. Budak perempuan rendah, budak rendah. Dia budak dan perempuan, artinya lebih rendah lagi begitu, atau yang paling rendah. Tetapi toh dalam Yoel 2 tadi, nubuat itu roh akan dicurahkan pada kelompok-kelompok orang ini. Kelompok-kelompok orang yang bagi masyarakat Yahudi rendah sekali begitu. Dan karenanya ketika Petrus berkata apa yang dinubuatkan digenapi, maka mau menunjukkan ini bukan bicara sekedar sebuah pengalaman, apalagi sekedar pengalaman individu, tapi ini bicara sebuah fase berikutnya, peralihan dari babak yang lama menuju babak yang baru yang menjadi bagian dari sejarah keselamatan tadi, sehingga dia bukan terutama ke soal individual,
tetapi bahwa ada peralihan sejarah yang sangat mayor, sangat penting begitu. Bahwa tadinya roh itu milik individu tertentu dalam konteks jawatan dan panggilan yang Allah berikan kepada tiap individu tadi, para pemimpin dan lain-lain. Kalau sekarang pada setiap orang percaya, dan ini yang terjadi. Jadi dia tidak boleh dilihat hanya sebatas individual. Individual itu justru yang paling bawah lah. Kalau kita katakan pun itu jadi sebab, itu yang paling bawah. Yang terutama adalah peralihan zaman ini. Peralihan babak lama menuju babak baru tadi. Dan karenanya kalau kita melihat bahwa Petrus mengutip Yoel dalam konsep seperti tadi, maka kita bisa berkata bahwa sejak itu roh hadir dalam orang-orang percaya. Dan karenanya dengan bahasa lain kita bisa berkata bahwa itulah hari kelahiran gereja. Disitulah kita berkata ini gereja lahir. Dan karenanya roh Allah sejak saat itu senantiasa berada bersama dengan gereja. Jadi dia bukan bicara sekali lagi pengalaman individual, tapi pada semacam inaugurasi penahbisan satu umat menjadi tubuh Kristus atau gereja. Ditahbiskanlah di situ dengan pencurahan roh, yang berarti roh selama-lamanya berada di dalam kumpulan orang percaya yang disebut gereja tadi, yang menjadikannya tubuh Kristus yang baru. Karena Kristusnya sudah naik ke surga, maka ia membutuhkan tubuh yang baru. Tetapi tubuh yang baru tadi bukan sekedar kumpulan orang, tapi orang yang dipersatukan menjadi satu tubuh dengan anggota yang beragam oleh roh itu. Roh itulah seperti kalau tubuh kita saraf-saraf yang menjalin semuanya begitu, sehingga kepala memerintahkan tangan saya bisa bergerak, kepala saya bisa bergerak, badan saya bisa bergerak karena perintah dari kepala. Maka gereja sebagai tubuh Kristus, Kristus adalah kepalanya. Itu yang kemudian dijelaskan oleh Rasul Paulus, yang membuat kemudian konsepnya jelas, roh akan selamanya berada di dalam gereja. Dan sampai kapan? Ya karena kita mengatakan bahwa periode gereja adalah periode antara dari kedatangannya 2000 tahun yang lalu sampai kedatangannya kembali nanti, maka di sepanjang waktu ini sampai kapan ya kita tidak tahu, sampai dia datang begitu. Sampai kapannya sekali lagi kita tidak tahu. Nah, jadi sepanjang periode gereja ini, sepanjang itulah roh Allah menetap bersama kita. Karenanya kita tidak mengajarkan adanya hari Pentakosta kedua, ketiga. Karena di situ ada kesalahan teologis yang kuat. Kalau dikatakan hari Pentakosta kedua, Pentakosta ketiga, seakan roh Allah itu turun naik gitu. Pentakosta pertama 2000 tahun yang lalu, misalnya sebagian kelompok Pentakostal di Indonesia berkata bahwa Pentakosta kedua itu di hari lahirnya Pentakosta, gereja Pentakosta Movement 1921-1906 di Azusa Street gitu. Berarti kan sebelumnya Roh Kudus kayak naik lagi, turun lagi pada hari itu. Terus sekarang diklaim Pentakosta ketiga, berarti setelah itu seabad yang lalu dia naik lagi, terus dia turun lagi. Itu tidak Alkitabiah sama sekali. Mengapa? Karena sejak itu dia berada bersama-sama dengan umat Allah, dan itulah yang membentuk umat Allah menjadi gereja begitu. Sehingga definisi gereja adalah umat yang dipimpin roh begitu. Itu yang mendefinisikannya. Gereja adalah umat yang dipimpin roh. Dan karenanya dia jadi momen satu kali untuk selamanya. Dan ini momen penting bersejarah di mana roh itu diam bersama dengan umatnya. Sejak itu diam bersama umatnya, bersama orang-orang percaya. Dan setelah itu, Efesus 1:13-14 misalnya berkata, roh Allah secara individual diam dalam diri kita sejak kita percaya kepada Kristus. Begitu. Jadi kita nggak perlu menunggu adanya momen tertentu untuk kemudian Roh Kudus penuhi kita. Lalu apa yang kita lakukan? Ya, Galatia 5:25. Jika kita dipimpin oleh roh, hendaklah kita hidup oleh roh. Begitu. Yang berarti kalau memang roh itu diam dalam diri kita, roh itu mesti diberikan kemudian otoritas memimpin kita. Begitu. Bukan kemudian menantikan momen tertentu. Makanya nanti antara kenaikan sampai hari Pentakosta, cukup banyak gereja yang membuat kegiatan sepanjang 10 hari ini. Maka sepanjang 10 hari ini haruslah berupa peringatan, bukan penantian Roh Kudus dicurahkan. Karena ini jadi keliru. Ini bukan 10 hari menanti Roh Kudus dicurahkan kembali, bukan. Tetapi ini berupa peringatan, remembrance, begitu. Remembrance, bahwa 10 hari ini
umat Allah menantikan sejak Tuhan naik, kemudian mereka bersekutu dan kemudian Roh Kudus dicurahkan. Kita boleh saja memohon dibaharui oleh Roh Allah, tapi tidak dalam pemahaman menantikan Roh Kudus dicurahkan kembali. Karena konsep ini jadi keliru. Nah, yang kedua, hari Pentakosta tadi saya sudah katakan jadi hari lahirnya gereja, maka pokok yang kedua ini tonggak berdirinya gereja. Sejak hari Pentakosta itulah murid-murid kemudian disebut dan mulai menjadi gereja. Sehingga tadi saya katakan gereja adalah umat yang dipimpin oleh Roh. Sehingga dengan kata lain, menggereja berarti memberi gereja, memberi diri gereja dipimpin oleh Roh. Gereja karenanya terutama tidak boleh didominasi oleh semangat-semangat dunia ini. Gereja boleh berbisnis, boleh, tapi tidak boleh semangat berbisnis misalnya menguasai gereja, jadi ruh gereja, tidak boleh. Maka yang menjadi semangat gereja, menggereja berarti memberi diri dipimpin oleh Roh. Nah, ketika memberi diri dipimpin oleh Roh, kita tinggal melihat konteks zaman kita seperti apa begitu. Ya, jadi karenanya tugas panggilan gereja mesti dipahami bukan sebagai semacam katakanlah dalam organisasi ada misi, visi, atau kebalikannya visi, misi, terus program. Kita kan organisasi, maka kita buat misi, visi, program. Dia tidak boleh kemudian hanya dipahami secara organisasional begitu. Jadi bersekutu, bersaksi, melayani cuma dipahami sebagai program. Yuk kita bikin program, bersekutu, ibadah. Bersaksi, berarti kita bikin misi, PI, segala macam. Melayani, diakonia, bikin ini, bikin itu. Dan jadi program, sebatas program. Nah, ini kita justru kehilangan pemahaman ruh yang mendasar bahwa menggereja berarti memberi diri dipimpin oleh Roh tadi. Nah, yang ketiga, pada hari Pentakosta saat mereka berkumpul, kemudian mereka menerima Roh Kudus, Kisah Rasul 2 ayat 7-10 bercerita bahwa mereka berbahasa-bahasa asing yang mereka penuturnya tidak mengerti, tetapi para pendengarnya yang tadi datang karena hari Pentakosta salah satu dari 3 hari raya besar orang Yahudi, datanglah dari berbagai penjuru tempat begitu ya. Nah, mereka yang datang dari berbagai penjuru tempat itu kemudian mengerti apa yang disampaikan oleh para murid tadi. Kalau TBLI 1 rasul-rasul, kalau TB2 tadi saya mendengar orang-orang percaya. Dan memang lebih tepat TB2. TB1 pakai rasul-rasul, ketika saya cek teks Yunaninya nggak ada kata apostoloi, itu tidak ada, rasul-rasul tidak ada. Yang ada adalah orang yang memang bukan harfiah juga orang percaya, tapi yang dimaksud memang orang percaya karena yang berkumpul bukan hanya rasul. Begitu ya. Jadi TB2 lebih tepat dalam menerjemahkannya. Nah, kalau kita mengecek ayat 9, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus Asia, Frigia, Pamfilia, kemudian Libya, kemudian Roma, begitu ya. Kalau kita hitung nih kurang lebih sekitar 12 tempat. 12 tempat, tergantung kita membacanya kata dan itu apakah dihitung 1 atau tetap dihitung 2. Kalau dihitung secara keseluruhan sebetulnya bisa juga 14. Jadi bisa diperhatikan bahwa ada paling tidak antara 12 sampai 14 bahasa yang berbeda karena berasal dari tempat yang berbeda. Para murid tidak paham yang disampaikan, tapi mereka yang mendengar, mereka mengerti apa yang disampaikan karena dalam bahasa-bahasa mereka sendiri. Nah, terlalu sempit memahaminya kalau kita memahami sebatas bahwa kalau kepenuhan roh berarti kita bahasa lidah gitu, bahasa roh gitu ya. Bahasa roh yang di sebagian gereja digunakan begitu ya. Saya berasal dari gereja itu, karenanya saya merasa lebih bebas menyampaikannya karena ini jadi otokritik bagi saya maupun kelompok kami. Misalnya orang bisa berbahasa lidah kurabaraba dan dilafalkan seperti itu kan jadi seperti merapal gitu ya. Bukan ini yang dimaksud Kisah Rasul pasal 2. Tapi mereka berbahasa yang dimengerti oleh 12 atau 14 bahasa tadi begitu. Dan karenanya maksud atau pesan teologisnya tidak mungkin hanya sebatas bahasa lidah yang berceracap yang tidak dimengerti dan sekedar individual begitu. Maka ini sebetulnya harus mengingatkan kita pada perjanjian lama, kisah Babel. Ketika mereka bertambah banyak, kisah di Babel menceritakan mereka tidak ingin tercerai-berai, mereka membangun menara setinggi-tingginya, kemudian kita kenal sebagai menara Babel, dan konsepnya jelas, ingin menandingi Allah, begitu.
ya ingin menandingi Allah, karena konsep waktu itu kan tentunya kosmologinya bumi datar. Ada 3 bagian, bumi bawah, bumi tengah, bumi atas. Bumi bawah ini tempat roh-roh, orang-orang mati dan seterusnya. Bumi tengah tempat manusia hidup. Bumi di atas ini tempat Allah dan para malaikat bersemayam. Maka mereka bangun menara setinggi-tinggi ingin mencapai, menyamai Allah. Kesombongan yang sama dengan yang digoda oleh iblis kepada Adam. Gitu ya. Nah, dengan kata lain, kisah para rasul ketika mereka tertiba oleh pimpinan roh, mereka dipenuhi roh berbahasa antara 12-14 bahasa tadi. Ini sebetulnya merujuk pada kisah di Babel. Dengan kesombongan mereka bangun menara, kemudian Allah melihat dan Allah menegur mereka dengan cara mencerai-beraikan bahasa mereka. Kisah Babel bisa kita terima sebagai harfiah, historis, bisa juga kita pahami mitologis, terserah. Karena yang terpenting bukan historis atau mitologis, tapi pesan di balik itu, gitu. Nah, pesan di balik itu jelas sekali. Dan perbedaan bahasa itu kan menunjukkan pengelompokan berbasis etnis ataupun ras atau suku yang terjadi bahkan termasuk sampai sekarang. Dan kalau kita lihat masing-masing etnis kan berusaha menguasai satu dengan yang lain, begitu. Selalu muncul kerajaan yang lebih besar mendominasi kerajaan yang lebih kecil dan seterusnya. Sebetulnya kritik utamanya adalah itu. Dan hari Pentakosta merujuk ke sana. Ketika di momen itu bahasa dicerai-beraikan, maka hari Pentakosta, di mana sebelumnya kejadian 11 Allah dipahami mengacau balaukan bahasa manusia, dengan turunnya Roh Kudus, mereka berbeda-beda bahasa itu menjadi mengerti dan mendengar berita ilahi dalam bahasa mereka masing-masing. Maka sebetulnya kejadian Pentakosta menyatukan kembali apa yang telah tercerai-berai tadi di kisah Babel tadi. Sehingga ini menunjukkan bahwa Allah menghendaki manusia satu. Tetapi manusia yang satu itu dalam konteks semua bahasa yang berbeda menjadi satu dalam berita Allah. Dalam berita Allah, bukan kemudian penyeragaman. Jadi dengan kata lain, rasisme dipatahkan, pembedaan suku etnis ras dipatahkan, pembagian kelas-kelas berbasis apapun juga dipatahkan. Bukan berarti penyeragaman. Artinya perbedaan diterima dalam kepelbagaian tadi. Sehingga pencurahan roh menunjukkan Allah merengkuh semua dalam rengkuhannya. Karena roh yang satu itu merengkuh semua bahasa yang hadir. Sehingga kita tidak bisa berkata, Pak Sigor cuma 14 bahasa, yang lain enggak. Bukan. Pemahaman teologisnya adalah 14 bahasa mewakili semua. Sehingga dalam momen itu roh Allah merengkuh semua suku, etnis, ras, direngkuh semua oleh Allah dalam satu kesatuan tanpa penyeragaman. Karenanya pertama yang ditolak di sini adalah pemisahan, bahkan pembagian kelas berbasis suku, ras, rasisme, dan kemudian kelompok-kelompok sosial lain yang kita bangun sekarang. Tapi di sisi yang lain juga menentang penyeragaman. Begitu ya, ada konsep asimilasi, ada konsep akulturasi. Yang sebetulnya tidak boleh dilakukan dalam konsep supremasi tertentu. Supremasi suku tertentu, ras tertentu, agama tertentu, kelompok sosial tertentu, termasuk parpol tertentu, dan lain-lain. Karena semuanya direngkuh tetap dengan mempertahankan kepelbagaian. Tadi dikatakan oleh teks tadi, kita yang dari Partia, kan dia tetap jadi Partia. Dia mendengar dalam bahasa Partia. Dia tidak dibuat, orang Partia tidak dibuat mengerti bahasa Ibrani. Kalau lihat prosesnya kan berbeda. Kalau Allah menghendaki penyeragaman, mereka justru yang dibuat mengerti bahasa Ibrani yang Petrus dan kawan-kawan sampaikan. Ini kan tidak. Justru Petrus dan kawan-kawan menyampaikan dalam bahasa yang mereka tidak mengerti dengan berbagai bahasa yang justru mereka mengerti. Yang dari situ berarti Tuhan tidak menghendaki penyeragaman. Justru kepelbagaian itu direngkuh oleh sang roh ilahi tersebut dalam rengkuhannya. Semua tak terkecuali 14-nya mewakili semua. Karenanya kita harus perhatikan ini. Tidak boleh single out etnis, ras, suku tertentu. Lu bukan bagian kita. Nggak boleh, nggak bisa begitu. Di sisi yang lain, kalau lu mau jadi bagian kita, lu harus sama dengan kita. Nggak bisa begitu. Dua hal ini justru dilawan oleh Tuhan. Nah, karenanya kalau kita bawa dalam konteks bergereja, kedua ini harus kita
terapkan kalau kita mau mengaku bahwa kita adalah gereja, karena gereja tadi adalah umat yang dipimpin oleh Roh. Nah, yang terakhir, yang keempat, Petrus mengutip Yoel 2 ayat 28 sampai 32 dan menyatakan pada hari Pentakosta itu nubuat Yoel tergenapi. Dan dalam bahasa Ibrani itu disebut Yom Yahweh, hari Tuhan. Dan ini luar biasa. Hari Tuhan ini tidak merujuk pada kiamat. Biasanya di Perjanjian Lama kalau muncul hari Tuhan, Yom Yahweh, banyak penafsir berkata ini kiamat. Tidak demikian. Ini dipahami oleh Petrus justru penggenapan pada saat Roh Kudus dicurahkan. Yang dengan kata lain dalam tafsirannya Petrus, Yom Yahweh ini adalah bukan akhir zaman tapi zaman akhir, alias zaman gereja gitu. Jadi Petrus menafsir Yoel itu bicara tentang zaman di mana gereja hadir, tapi di mana gereja yang hadir ini harus merengkuh semua, di dalam semua. Karena Roh tadi yang membuat umat tersebut jadi gereja begitu. Dan karenanya tidak dipahami sebagai kiamat. Nah, dalam nubuat Yoel, Rohku akan dicurahkan ke atas semua manusia. Dikatakan anak-anakmu laki-laki perempuan akan bernubuat, yang tua akan mendapat mimpi, teruna dapat penglihatan, hamba laki-laki dan hamba perempuan, yang tadi di awal juga saya sudah singgung, akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Nah, kalau yang ketiga tadi kita bicara bahwa karya Roh tadi membuat kemudian tidak boleh ada suku, etnis, ras yang di-single out, yang disingkirkan, tapi semua harus dirangkul, tapi tetap dalam identitas asli mereka. Maka kalau di sini justru itu seperti diperluas begitu. Semua tanpa kecuali, sesuai dengan teks Yoel yang dikutip Petrus, semua tanpa kecuali anak-anak. Makanya saya setuju ada gereja anak. Saya setuju juga dengan model ibadah segala umur, karena itu berarti juga kita merangkul anak-anak, tapi bukan cuma anak-anak, perempuan-perempuan, dan karenanya perempuan harus diberi hak yang sama dengan lelaki. Saya pernah berdiskusi dengan mahasiswa saya di kelas, saya katakan sebetulnya aturan bahwa anggota DPR harus perempuan 30% itu sebetulnya salah. Karena akhirnya yang terjadi ya cuma 30% perempuan gitu. Nggak mungkin jadi 35%. Jadi akhirnya cuma batas itu yang dikejar. Yang otomatis 70% kan tetap laki-laki. Yang otomatis sebetulnya masih berat sebelah gitu. Seharusnya undang-undang itu menegaskan perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Dan kalau mau diberikan numerikal harusnya 50-50. Kalau mau bikin numerikal bukan 30-70. Karena itu tidak seimbang dan tidak setara begitu. Itu yang saya sampaikan kepada mahasiswa saya. Harusnya 30% dihapus, diberikan peluang yang sama besarnya. Kalau mau dibikin presentasi ya 50-50, bukan 30-70. Nah, jadi anak-anak, bukan hanya anak-anak perempuan, tapi bukan cuma dua ini. Ini kan dua dalam keluarga Yahudi tidak punya hak. Dalam keluarga Yahudi kan punya hak cuma bapak. Ibu, anak nggak punya gitu. Bahkan nggak cuma ini, budak. Dalam keluarga Yahudi, budak itu ya sama sekali nggak punya hak begitu. Kapanpun si majikan mau jual bisa, itu haknya majikan begitu. Bahkan bukan cuma ibu dan anak yang dalam keluarga Yahudi tidak punya hak, budak pun nggak punya hak, malah diberikan Roh Kudus. Dan budak laki-laki bukan cuma ini, budak perempuan juga. Ibu bapak yang terkasih, dalam keluarga budak Yahudi tetap saja dalam keluarga budak, mereka kan budak nih suami istri, tetap saja si istri nggak punya hak gitu. Si suami yang laki-laki yang punya hak sekalipun budak, tapi dalam keluarganya mereka si suami. Maka dalam keluarga besar Yahudi ada ayah sang majikan, ada istri, ada anak, ada budak lelaki, ada budak perempuan, semuanya dianggap punya hak mendapatkan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Ini berarti Roh Kudus menghilangkan barriers yang diciptakan oleh manusia. Kita cenderung menciptakan barriers. Kalau kita lihat misalnya di kereta-kereta, memang tujuannya mulia demi menjaga perempuan, hak perempuan, kepentingan perempuan, dan menghindari pelecehan seksual, maka ada gerbong khusus perempuan. Yang sebetulnya juga menjadi tidak fair begitu, karena hanya satu gerbong itu khusus perempuan. Maka yang harusnya diperjuangkan adalah perlakuan yang
pantas, yang sopan terhadap kaum perempuan, dan penegakan hukum yang keras bagi siapapun yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, yang merendahkan perempuan. Harusnya itu, sehingga dimanapun perempuan berada, ia aman karena ia dilindungi oleh negara. Bukan kemudian dibikin khusus gerbong perempuan, kalau di bus-bus khusus wilayah perempuan, karena itu sebetulnya cuma memenjara perempuan jadinya sebetulnya. Nah, karenanya roh itu berarti menurut kisah ini menghilangkan barriers, dan kita jangan ciptakan barrier-barrier baru demi alasan yang kelihatannya bagus begitu, tapi sebetulnya tidak menolong sama sekali, karena berarti justru menjaga sesuatu, membatasi. Kalau ini nggak ada, ya tetap saja terjadi itu. Misalnya kalau dia keluar dari kereta yang ada gerbong perempuannya di stasiun, pelecehan itu tetap bisa terjadi begitu, dan seterusnya. Pengotak-ngotakan rasial juga di gereja misalnya, kita masih melihat pengotakan-pengotakan itu. Maka kita mesti memperhatikan dalam hal apa kita bersalah, maka kita mesti perbaikinya. Juga tadi gender sudah saya singgung, usia juga, kemudian status sosial. Kalau kita ke daerah-daerah, cukup banyak gereja di mana para pemimpin daerah yang beragama Kristen akan dapat tempat terhormat di depan itu. Dan ini kan tidak tepat sebetulnya. Kita berkedudukan boleh sekali, tapi itu di luar gereja. Di dalam gereja kita adalah, kalau menurut surat Filemon, kisah Filemon, Onesimus, dan Paulus yang singkatnya sebetulnya, Paulus hendak mendobrak itu. Paulus mau berkata di situ bahwa relasi majikan budak antara Filemon dengan Onesimus hanya berlaku di masyarakat, tatanan masyarakat. Ketika masuk dalam gereja, mereka adalah dalam bahasa Yunani Adelphoi and Christo, brothers in Christ. Jadi mereka yang berkedudukan, yang berharta banyak, dan seterusnya, itu di luar. Di dalam gereja sebagai anggota tubuh Kristus, mereka sama di mata Tuhan. Roh menghadirkan kesetaraan kemanusiaan dalam segala bentuk. Bapak Pendeta Sigor di bagian akhir mengatakan roh menghadirkan kesetaraan kemanusiaan dalam segala bentuk. Ketika kita mengatakan bahwa kita dituntun oleh roh, gereja dituntun oleh roh, maka seharusnya kita menghadirkan kesetaraan itu dalam segala bentuk. Ketika tayangan ini boleh menjadi berkat bagi sahabat boleh membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like ataupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Terima kasih Bapak Pendeta Sigor Sama-sama, untuk Ibu kesediaan boleh mengulik Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21 dan dapat menutupnya dalam doa. Mari silakan pimpin dalam doa Bapak Baik, Pendeta. mari kita berdoa Bapak yang terkasih. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Dalam sesi ini kami belajar bahwa karya roh merangkul dan merengkuh segala perbedaan. Tiada satupun yang ditinggalkan, tiada satupun yang dibiarkan di luar atau bahkan ditendang keluar. Semua dirangkul dan direngkuh oleh roh Allah. Dan dalam perengkuhannya, roh Allah tidak kemudian melakukan penyeragaman. Segala perbedaan diterima sebagai satu kesatuan. Karenanya mampukanlah setiap kami untuk bukan hanya merenungkan hal ini, tapi menjadi karakter kami sebagai orang-orang percaya, dan dengan ini kami boleh menjadi terang bagi orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.